demokrasi sekarang yang Pak Habibie lihat, bagaimana? Apakah memang kan ada aturan sekarang Pak muncul? Kalau dulu kan tidak ada Pak, ada hate speech seperti itu dibuat undang-undangnya. Ya, tetapi begini, itu disebabkan karena itu saya karena dianggap sudah kebablasan Pak. Bukan kebablasan karena Sarah sendiri. Kita tidak ada pegangan. Saya cerita. Dulu waktu Orde Baru mulai, yang menamakan zamannya di bawah kepemimpinan Pak Harto, Orde Baru, di bawah kepemimpinan Bung Karno bagi Orde Lama, itu adalah ya media. Ya kan, itu media menamakan supaya kita bisa bedakan. Tapi saya yang di dalamnya, baik dididik oleh Bung Karno maupun ikut melaksanakan waktu Pak Harto, saya tidak merasa saya Orde Baru atau Orde Lama, saya adalah Indonesia. Had nothing to do. Masa saya berperilaku seperti dia katakan saya? Masa bodoh? Saya punya cita-cita jelas kok. Nah, saya itu yang memiliki mentalitas Habibie. 99% orang Indonesia kayak saya. Yakin Mas? Saya yakin. Tapi jangan mau ya dipanas-panasin, diadu domba. Kita tahu dong kalau kita berantakan, sudah menang, jangan kamu injak yang kalah itu dong. Rangkul. Rangkul. Kawan seperjuangan. Kan itu sudah terjadi Pak di kita sekarang ini, di era sekarang ini kan begitu Pak. Iya memang gitu. Karena itu kalau dia datang sama saya, itu jauh lebih baik. Dulu dia berontak-berontak. Ya, karena apa? Kualitas dari SDM-nya jauh lebih baik. Jadi artinya tidak usah khawatir lah Pak, kekhawatiran itu Pak ya, dibandingkan dengan yang sejarah kita dulu jauh. Kita waspada. Waspada. Karena ada orang yang bukan saudara Anda, datang dari luar, punya mission impossible. Jangan kira itu Rusia dari satu negara besar menjadi 17 negara menengah atau kecil. Itu ada kehendak Rusia yang benar aja dong. Ada yang ngomporin. Ada yang menginginkan itu sesungguhnya. Iya jelas tuh, supaya dia lemah. Artinya Pak Habibie lihat Indonesia tidak mungkin ingin pecah kan? Intinya seperti itu, pasti dari luar yang menginginkan. Tidak mungkin kita bangsa kita sendiri. Saya yakin bangsa kita tidak akan, kalau akan berani membuat itu, dikeroyok dia. Bener loh. Susah. Tidak semudah demikian. Dan itu kalau ada dari luar, kenapa? Dia menguasai sumber daya alamnya. Tapi di zaman dulu kan Pak Harto ada tahanan politik Pak. Ada Tapol. Apakah itu dikhawatirkan kembali di era sekarang? Ada yang ingin sendiri? Kalau ya, seperti ada undang-undang, itu, ada undang-undangnya yang mencegah itu. Ada Mahkamah Konstitusinya. Kita amankan cara begitu dong. Jelas. Dulu saya bisa membuat undang-undang. Tahu berapa undang-undang saya buat? Di era Pak Habibie? Di era saya. Ada dalam buku. Kalau dia mengatakan tiap hari 1,3. Kalau termasuk kepresnya, undang-undang apa yang tanda tangan saya. Ada sampai lebih dari 600 dalam 1 tahun. Itu karena apa? Karena tiba-tiba yang ketua koalisi itu Habibie. Tidak ada wakilnya. Bukan itu wapresnya pun Habibie. Presidennya Habibie. Ya, selesaikan. Iktikadnya kan hanya satu. Supaya kita tetap bersatu dan mengembangkan SDM. Untuk SDM bisa menjadi unggul, dia harus memenuhi 2 syarat. Pertama, dia harus merdeka dan bebas. Bebas bertanggung jawab. Bebas bertanggung jawab, Artinya tidak harus ada yang dikhawatirkan Pak ya, terjadinya pecah belah. Yang kan sekarang dikhawatirkan begitu Pak, ada pecah belah kelompok-kelompok tertentu. Waktu Pak Harto lengser, orang kira Indonesia akan mengalami proses seperti telah dialami oleh Rusia yang satu negara besar, Uni Soviet ya?
menjadi 17 negara-negara kecil. Kiranya diperhitungkan Indonesia akan terjadi 20 sampai 30. Saya memimpin itu. Syukur alhamdulillah berkat perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia. Juga yang kritik. Sama. Kita setia pada Sumpah Pemuda. Itu bukan karena Pak Habibie. Saya mendapat kehormatan untuk memimpinnya. Waktu saya berikan kebebasan pers, itu bukan karena saya ahlinya mengenai pers, oke? Bukan. Karena saya mau tahu ini yang demonstrasi mau apa sebenarnya. Kalau saya hanya dapat laporan dari orang tertentu, sekitar, ya. Karena saya tahu, Anda harus tahu seorang presiden itu, saya baru tahu waktu saya jadi presiden. Dapat laporannya itu, wah. Terus Pak ya? Terus menerus, bukan dari satu. Saya rasa ada 10. Ada dari Angkatan Darat, Udara, Laut, apalagi polisi, ada namanya waktu itu Bakin, ada Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, ada MPR, DPR, ada partai. Wah, dapat tidak ada match dengan apa yang disuarakan oleh. Sudah, saya dapat gitu, saya bingung yang mana, which strategi? Kalau saya ambil pada sini, berontak sini, satu-satunya, relax, boleh bicara. Tapi kalau melanggar undang-undang dasar kamu mau makan, you get problems with me. Jadi saat itu boleh demo. Tapi kalau bakar, rusak orang, you get problems with me. Kalau menghina saya, it's okay. I don't care. Mengapa Pak? Bagaimana Anda mau mengembangkan STM menjadi unggul kalau diberikan kendala-kendala dia nggak bisa bergerak? Dan produk langsungnya saya miliki apa? Saya lihat laporannya, tapi juga saya lihat baca surat kabar yang penting-penting saja, dan saya lihat TV kota bebas dengan radio. Saya lihat, oh itu yang dia mau. Ya. Oh, saya ambil konklusi sendiri. Meskipun tadi yang memberi report atau yang tidak match tadi itu, bagaimana itu Pak mengambil keputusannya? Ya, saya bilang, oke, ada yang protes sama saya perlihatkan, hey, kamu protes sama saya, look, ini report Anda, ini. Kalau saya ikut Anda, gimana yang lain? Ada yang bilang, oh bebaskan pers, Pak Habibie nanti dihancur. I don't care. Saya tidak pernah merencanakan untuk menjadi menteri, wapres, apalagi presiden. Yang saya selalu merencanakan dan ingin membantu agar supaya Indonesia mandiri, bisa membuat proses nilai tambah suatu produk yang susahnya apapun kita bisa laksanakan. Karena itu mulai dari kapal terbang. Kalau saya bisa membuat kapal terbang commercial airplane, tidak ada yang berani mengatakan saya nggak bisa buat sepeda motor. Iya. Hah? Dan saya juga pedang itu. Waktu saya rencanakan membuat kapal terbang itu, membuat pabrik industrinya, bahwa nanti tahun 2000 kebutuhannya akan meningkat. Kita nggak bisa jalan kereta api dari Sabang sampai Merauke. Gimana deh mahalnya? Sekarang aja kalau Anda dari Jakarta mau ke Malang, naik mobil bisa 1 hari atau 2 hari. Naik kereta api juga 1 hari. Tapi naik kapal terbang 1 jam 15 menit. Oke? Jadi itu benar prediksinya. Tapi itu bukan idenya Habibie. Idenya dari Bung Karno. Bung Karno loh. Saya adalah termasuk generasi. Kalau yang dulu mendapat P4 belajar Pancasila, saya enggak dapat P4.
diindoktrinasi. Tapi juga yang ganggu itu harus berhenti dong. Jangan ngarang-ngarang. Yang tidak ada diadakan. Yang ada ditiadakan.